Assalamualaikum teman-teman, semoga dalam keadaan baik ya. Saya Trifarida Aulia dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang mazhab-mazhab di dalam kriminologi, terutama pada mazhab positivis dan mazhab positivis mutakhir. Mazhab positivis hadir pada abad ke-19, pertama kali dipelopori oleh Bapak Cecil Lombroso. Bapak Cecil Lombroso merupakan bapak kriminologi modern loh. Dalam teori Brown kriminal ini dimiliki oleh Lombroso diilhami dari teori Darwin tentang evolusi manusia, di mana Lombroso sangat menentang adanya sifat free will yang dimiliki manusia. Tadi kita sempat menyinggung tentang teori Brown kriminal ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Brown kriminal. Jadi Lombroso itu membagi 4 golongan penjahat. Yang pertama ada Brown kriminal. Brown kriminal adalah orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme. Atavisme itu apa ya? Jadi munculnya kembali naluri purba manusia untuk membunuh. Yang kedua ada insan kriminal. Insan kriminal adalah orang yang tergolong kelompok idiot, imbisil, atau paranoid. Yang ketiga ada okasional kriminal. Okasional kriminal yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Yang keempat ada criminal of possession, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatannya. Oke, jadi masa positivisme ini hadir karena ketidakpuasan dari aliran klasik, di mana para positif itu mencoba menemukan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan analisis terhadap pelaku kriminal dengan cara mempelajari karakter fisiknya. Dan mazhab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor kultural. Aliran positivisme menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda, namun dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yakni golongan determinis biologis, di mana bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya yang dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Yang kedua ada determinis kultural, menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosial kultural yang melingkupinya. Dalam mazhab positivis ini penghukumannya itu melalui eliminasi. Adapun jenis-jenis eliminasi, pertama ada eliminasi mutlak, yang kedua ada eliminasi sebagian, dan yang ketiga ada reparasi. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang melakukan kejahatannya adalah hasil dari anomali psikologi yang permanen sifatnya dan yang mengakibatkan bahwa mereka untuk selama-lamanya tidak dapat mengikuti kehidupan sosial. Selanjutnya ada eliminasi sebagian. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah hukuman seumur hidup atau untuk jangka waktu yang lama, dan pembangunan bagi mereka hanya pantas untuk hidup secara nomadis atau primitif, atau isolasi ringan dalam koloni-koloni pertanian bagi pelanggar hukum yang masih muda dan mempunyai harapan. Selanjutnya ada reparasi. Reparasi yang dipaksakan bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat autoritis dan telah melakukan kejahatan di tekanan keadaan-keadaan tertentu yang pada umumnya tidak akan terjadi lagi. Agar hukuman itu dilaksanakan secara efektif, maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa pertindakan harus ditindak karena dia telah melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, asas-asas umumnya tentang eliminasi harus cukup menakutkan sehingga merupakan pencegahan untuk melakukan suatu kejahatan lagi. Yang ketiga, seleksi sosial yang dihasilkannya akan memberikan harapan untuk kemudian hari dengan jalan destruksi total secara lambat laut dari si penjahat dan keturunannya. Inti dari mazhab positif ini sebab seseorang melakukan suatu kejahatan karena pengaruh dari faktor biologis dan faktor kulturalnya, bukan manusia yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan inteligasinya. Selanjutnya kita akan membahas mazhab kritikal atau biasa disebut juga mazhab positif mutakhir. Pada mazhab kritikal, mazhab-mazhab yang sudah kita jelaskan seperti mazhab klasik dan mazhab positivis tidak begitu penting karena perbuatan kejahatan
terutama para pelakunya ditentukan bagaimana hukum pidana itu dirumuskan atau dilaksanakan, dan menentukan baik dan buruknya adalah orang yang berkuasa. Fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan X sebagai suatu kejahatan, maka batasan dari suatu kejahatan adalah X yang tadi didefinisikan itu sendiri. Mazhab ini juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana peraturan perundang-undangan itu disusun dan dijalankan. Dengan itu semua, maka tugas kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan orang-orang tertentu. Sekian pemaparan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.